Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Ibu Ivana, Wakil Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Hari ini, 17 Maret 2021, kami akan mempresentasikan karya ilmiah remaja yang telah kami buat, dengan judul Pengaruh Menonton Film Barat dalam Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa Kelas 11 MIPA SMN 17 Jakarta. Baiklah, langsung saja untuk bab pertama akan disampaikan oleh Hendy Kurniawan. Untuk Hendy Kurniawan, dipersilakan. Terima kasih untuk Salsabila Hawa. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Bahasa adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Pelajaran bahasa yang dipelajari di Indonesia pada umumnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Selain itu, bahasa Inggris dipelajari dengan suatu alasan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Maka dari itu, metode yang paling efektif untuk digunakan belajar bahasa Inggris adalah menonton film barat dengan serius. Ketika seseorang sering dan serius saat menonton film barat, kemungkinan yang akan terjadi adalah perubahan dalam penguasaan bahasa Inggrisnya, lebih terbiasa dalam berkomunikasi dan memahami bahasa Inggris. Kemudian ada rumusan masalah dan manfaat penelitian. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh menonton film barat dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris di sekolah? Yang kedua, adakah pengaruh seringnya menonton film barat terhadap kepercayaan diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris? Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat dari teoritis ini adalah untuk menambahkan pengetahuan mengenai penggunaan film atau media dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua adalah manfaat bagi guru. Manfaat penelitian ini bagi guru adalah untuk menambah metode pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton dan membosankan. Yang ketiga adalah manfaat bagi siswa. Manfaat penelitian ini untuk siswa adalah untuk menambah wawasan bagi siswa yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selanjutnya untuk bab 2 mengenai kajian teori dan pengajuan hipotesis akan disampaikan oleh Raihan Fadel Irwanto. Kepada Raihan Fadel Irwanto dipersilahkan. Terima kasih Hendy Kurniawan. Saya akan melanjutkan bab 2. Bab 2, kajian teori dan pengajuan hipotesis. Kajian teori penelitian terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah pengertian bahasa Inggris. Menurut Christopher Bramfitt, seorang profesor pendidikan bidang bahasa dan linguistik, dalam bukunya yang berjudul Communicative Methodology in Language Teaching, mengatakan bahwa bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa internasional yang menjadi media komunikasi internasional paling luas. Poin yang kedua, pengertian film. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara. Poin yang ketiga, klasifikasi film. Menurut Effendi, jenis film terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis film cerita. Yang kedua, film berita. Yang ketiga, film dokumenter. Dan yang keempat, film kartun. Lalu poin yang keempat, pengertian komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asalnya, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok ke seseorang atau kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan-aturan yang dipahami bersama.
Dari kajian teori yang telah kami paparkan tadi, kami mendapat kerangka berpikir sebagai berikut. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang kita pelajari dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Walaupun begitu, pembelajaran bahasa Inggris bukan menjadi 100% tanggung jawab sekolah. Siswa dapat belajar sendiri mengenai bahasa Inggris dengan berbagai macam metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran dalam mempelajari bahasa Inggris, terdapat 3 metode utama. Yang pertama, pemahaman, pendengaran, dan yang ketiga adalah komunikasi. Salah satu metode yang paling mampu membantu pemahaman pembelajaran bahasa Inggris yaitu melalui metode audiolingual, seperti menonton film barat. Menonton film barat secara sering dan serius akan membuat penonton terbiasa mendengar dan memahami bahasa Inggris. Kebiasaan tersebut membuat peningkatan pada bahasa Inggris penonton dibandingkan sebelumnya. Kami mengajukan beberapa hipotesis. Hipotesis yang kami ajukan sebagai berikut. Yang pertama, menonton film barat dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris di sekolah. Yang kedua, menonton film barat tidak dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris di sekolah. Yang ketiga, menonton film barat dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Poin yang keempat, menonton film barat tidak dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh Muhammad Fajar Parakasi. Untuk Muhammad Fajar Parakasi, dipersilakan. Baik, terima kasih Raihan Fadel. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat berlangsungnya penelitian berada di SMA Negeri 17 Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada pertengahan Januari hingga pertengahan Maret 2021. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian kami menggunakan metode penelitian jenis deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni melihat adanya pengaruh menonton film barat terhadap kemampuan berbahasa Inggris siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 17 Jakarta. Berikutnya, populasi dan sampel penelitian. Sampel yang kami gunakan adalah 10% dari jumlah populasi. Jumlah populasi kami yaitu siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 17 Jakarta yang berjumlah 144 siswa. Maka kami mengambil 10% dari jumlah populasi tersebut, yakni sebanyak 15 siswa. Kami menggunakan teknik pengambilan data probabilitas, yaitu disproportionate stratified, yakni kami mengambil 15 siswa dari kelas 11 MIPA SMA Negeri 17 Jakarta, kecuali kelas meneliti, berdasarkan strata secara proporsional. Dapat dilihat dari tabel, dari kelas 11 MIPA 1 hingga kelas 11 MIPA 3, terdapat sampel sebanyak 5 siswa. Berikutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, kami memilih objek penelitian yakni SMA Negeri 17 Jakarta. Hal ini karena SMA Negeri 17 Jakarta merupakan objek yang cukup mudah untuk diteliti karena kami juga bagian dari SMA Negeri 17 Jakarta. Populasi yang kami gunakan adalah siswa kelas 11 MIPA. Kami menggunakan siswa kelas 11 MIPA karena kami juga bagian dari populasi tersebut. Dengan demikian, kami akan lebih mudah menentukan sampel karena kami memiliki banyak teman di lingkup kelas 11 MIPA ini. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuesioner dengan memanfaatkan teknologi Google Formulir. Kami menggunakan Google Formulir karena situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini tidak memungkinkan kami untuk membagikan angket yang berisi pertanyaan secara langsung kepada sampel. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Penelitian ini dimulai dari proses mencari tema, yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini. Setelah mendapatkan tema, kami mencari sesuatu yang setidaknya berpengaruh dalam ruang lingkup sekolah kami. Setelah itu, kami membuat judul. Setelah membuat judul, kami mencari latar belakang yang mendasari kami memilih judul ini.
Selanjutnya kami membuat rumusan masalah dari latar belakang yang sudah kami buat. Setelah membuat rumusan masalah, kami memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya kami membuat kerangka berpikir dari teori-teori yang sudah kami paparkan sebelumnya. Dari kerangka berpikir inilah, selanjutnya kami membuat hipotesis. Hipotesis ini akan kami gunakan sebagai dugaan awal yang nantinya akan terbukti seiring dengan berjalannya penelitian. Selanjutnya, kami menentukan metode apa yang akan kami gunakan dalam penelitian ini. Setelah itu, kami menentukan berapa jumlah populasi dan sampel sesuai arahan dari guru kami. Lalu kami menentukan instrumen penelitian, yaitu menggunakan Google Formulir sebagai media untuk menjawab kuesioner. Dalam membuat kuesioner, pertama-tama kami menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut kami konsultasikan kepada guru pembimbing, yaitu Ibu Ivana. Setelah sudah dikoreksi oleh guru pembimbing, kami akan membagikan kuesioner kepada sampel yang sudah kami tentukan. Kami memberikan waktu kepada sampel selama 1 hari untuk menjawab kuesioner yang telah kami berikan. Setelah itu, kami akan mengambil hasilnya di hari terakhir. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian akan dibawakan oleh Salsabila Hawa dan Novel Fawaz. Kepada Salsabila dipersilahkan. Oke, terima kasih Fajar. Langsung saja selanjutnya bab 4 mengenai hasil penelitian. Berikut adalah paparan data mengenai 10 pertanyaan yang telah dijawab oleh 15 responden dari kelas 11 MIPA SMAN 17 Jakarta dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram pertanyaan pertama mengenai pernah atau tidak menonton film barat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 100% responden atau keseluruhan responden pernah menonton film barat. Yang berarti seluruh responden mempunyai pengalaman dalam menonton film barat, yang nantinya akan memudahkan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Diagram pertanyaan kedua mengenai seberapa sering siswa menonton film barat. Hasil yang diperoleh adalah 86,7% responden atau 14 responden mengaku jarang menonton film barat. Bisa jadi karena kurang menyukai film barat, tidak terlalu suka menonton film, dan sebagainya. Dan 13,3% atau 1 responden lainnya mengaku sering menonton film barat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden jarang menonton film barat. Pada diagram pertanyaan ketiga mengenai penggunaan subtitle dalam menonton film barat, hasil yang diperoleh adalah 86,7% responden atau 14 responden mengaku selalu memakai subtitle dan 13,3% atau 1 responden lainnya mengaku hanya sesekali memakai subtitle. Ini menunjukkan bahwa rata-rata responden masih membutuhkan subtitle dalam menonton film barat, terutama untuk dapat memahami alur cerita. Mengenai subtitle apa yang digunakan dalam menonton film barat, pada diagram pertanyaan keempat, 86,7% responden atau 14 responden mengaku memakai subtitle Indonesia dan hanya 13,3% atau 1 responden yang mengaku memakai subtitle Inggris. Berarti, mayoritas responden masih menggunakan subtitle berbahasa Indonesia dalam menonton film barat. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan akan arti dari beberapa kata bahasa Inggris. Berikutnya, diagram pertanyaan kelima mengenai ketertarikan untuk menirukan sebuah kata atau kalimat dalam film barat. 60% responden atau 9 responden mengaku hanya menirukan sesekali jika menarik. 33,3% responden atau 5 responden mengaku selalu menirukan kata-kata dalam film barat. Dan 6,7% responden atau 1 responden mengaku tidak pernah melakukannya. Ini berarti kemungkinan besar untuk menirukan suatu hal dibutuhkan sebuah ketertarikan. Hal ini ditunjukkan oleh 14 responden yang menirukan beberapa kata atau kalimat dalam film tersebut, dengan alasan karena kata-kata tersebut menarik. Selanjutnya, untuk hasil dari pertanyaan nomor 6-10 akan disampaikan oleh Novel Fawaz. Kepada Novel Fawaz dipersilahkan. Terima kasih Salsabila Hawa. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari kuesioner ke-6 mengenai pengaruh menonton film barat terhadap kemampuan berbahasa Inggris adalah 9 responden menyatakan pengaruhnya banyak, 5 responden
menyatakan pengaruhnya lumayan dan 1 responden menyatakan pengaruhnya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa 100% responden setuju jika menonton film barat dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa Inggris. Hal ini tentu sesuai dengan teori behavioristik tentang adanya perubahan perilaku atau kebiasaan seseorang yang telah mengalami suatu kejadian di masa sebelumnya. Lalu mengenai pengaruh kuesioner ke-7, yaitu pengaruh penguasaan vokab atau kosakata bahasa Inggris pada film barat, diperoleh hasil bahwa 7 responden menyatakan pengaruhnya banyak, 7 responden menyatakan pengaruhnya lumayan, dan 1 responden menyatakan pengaruhnya sedikit. Hal ini juga sesuai dengan teori behavioristik, dikarenakan 100% responden mengaku mendapatkan pengaruh pada penguasaan kosakata bahasa Inggris dikarenakan telah menonton film barat. Lalu pada kuesioner ke-8, yaitu pengaruh menonton film barat terhadap pengucapan dalam keterampilan berbicara bahasa Inggris, memperoleh 8 responden yang menyatakan lumayan, 6 responden menyatakan banyak, dan 1 responden menyatakan sedikit. Hal ini juga sesuai dengan teori behavioristik, dikarenakan 100% responden mengaku mendapatkan pengaruh pada keterampilan berbicara bahasa Inggris. Lalu pada kuesioner ke-9, yaitu mengenai pengaruh menonton film barat terhadap kepercayaan diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, memperoleh 8 responden yang menyatakan lumayan, 4 responden menyatakan sedikit, 2 responden menyatakan banyak, dan 1 responden menyatakan tidak sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasakan pengaruh kepercayaan diri dalam berkomunikasi karena menonton film barat. Hal ini juga didukung oleh hasil kuesioner nomor 5 yang mayoritas responden menjawab hanya sesekali menirukan kata-kata yang ada di film barat. Menirukan kata-kata yang diucapkan oleh pemeran film barat dapat meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, karena seseorang dapat mengetahui bagaimana pengucapan dari suatu kata yang baik dan benar. Hal ini juga dapat dilihat pada hasil kuesioner nomor 8 tentang pengaruh menonton film barat terhadap kemampuan berbicara. Lalu, pada hasil kuesioner nomor 10 mengenai pengaruh menonton film barat terhadap hasil belajar bahasa Inggris, dapat terlihat mayoritas responden menjawab lumayan. Hal ini didukung oleh hasil pertanyaan kuesioner nomor 7 dan 8, yang dimana mayoritas respondennya juga menjawab lumayan, memberikan pengaruh terhadap penguasaan vocabulary atau kosakata dan pengucapan dalam keterampilan berbicara siswa atau siswi SMA Negeri 17 Jakarta. Hal ini tentu juga sesuai dengan teori behavioristik. Selanjutnya, untuk bab 5 mengenai kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Yudhistira Hartlaji. Kepada Yudhistira, dipersilakan. Terima kasih Noval. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari penelitian yang sudah dibuat, dapat disimpulkan bahwa setiap persentase pengaruh menonton film barat sangat berbeda-beda. Menonton film barat berpengaruh terhadap penguasaan dalam bahasa Inggris. Contohnya, dalam penguasaan vocabulary atau kosakata dan keterampilan berbicara sebanyak 30% sampai 60%. Dari penelitian, kita juga dapat mengetahui bahwa menonton film barat dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa sebanyak 30% sampai 50%. Selain itu, menonton film barat dapat menambah kepercayaan diri ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya, untuk saran. Yang pertama, saran untuk siswa. Jadi setelah kami melakukan penelitian ini, kami menyarankan kepada siswa atau siswi SEMAN 17
Jakarta yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris agar mencoba menonton film barat. Selain dapat belajar bahasa Inggris, siswa atau siswi juga akan mendapat hiburan tersendiri dari menonton film barat tersebut. Yang kedua, saran untuk guru. Dari penelitian ini, kami menyarankan kepada guru bahasa Inggris Seman 17 Jakarta untuk mencoba metode pembelajaran dengan menggunakan film barat. Hal ini dapat membantu guru dan juga siswa agar proses pembelajaran tidak monoton dan membosankan. Caca, dipersilahkan. Terima kasih Yudhistira. Baiklah, sekian presentasi karya ilmiah remaja kami yang berjudul Pengaruh Menonton Film Barat dalam Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa kelas 11 MIPA SMN 17 Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Ivana dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi